Ya, jadi kita hari ini nih berkesempatan mampir di satu desa di bagian daripada Provinsi Kalimantan Utara. Nama desanya tuh Desa Pimping ya, Desa Pimping. Jadi kalau teman-teman yang sering bermain atau sering traveling tuh di Kalimantan Utara, kita ada di jalan lintas yang menghubungkan antara Tanjung Selor atau Bulungan, ibu kota Kalimantan Utara, dengan Kabupaten Malino di bagian utaranya. Nah, kita ada di tempat itu. Jadi ngapain sih kita di sini? Dan kebetulan nih kita lagi eksplorasi model atau katalog gitu ya, yang kita ambil dari data lapangan nih, data singkapan. Ini kita jadikan analog nih semuanya nih, analog yang nantinya coba kita lihat gitu, kita evaluasi kira-kira barang-barang yang kita jumpai di permukaan ini bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan nggak nih di subsurface. Karena secara geologi daerah Tarakan atau daerah Kalimantan Utara sendiri itu merupakan salah satu cekungan yang cukup produktif ya, menghasilkan hidrokarbon. Jadi memang memperkaya model, memperkaya ide dari data lapangan menjadi satu hal yang penting buat para eksplorasionis belanja ide ya, untuk mengaplikasikan ke bawah permukaan. Nah, pada kali ini kita ada di satu singkapan yang menarik banget ya, semua singkapan menarik ya. Tapi ini ya agak lain ini, agak lain. Kenapa kita bilang agak lain? Karena memang singkapan di belakang kita ini isinya, kalau teman-teman lihat ya, banyak batuan-batuan yang membundar gitu ya, ukurannya kerikil, kerakal gitu ya. Terus dia fragmennya beda-beda gitu ya. Terus matriksnya ini adalah batu pasir. Nah, ini yang kita sering sebut sebagai konglomerat. Nah, seperti biasa nih ya. Jadi kalau orang geologi ngelihat singkapan langsung berhayal nih. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih yang membuat konglomerat itu jadi begitu spesial buat orang-orang geologi? Nah, yang pertama nih, jadi konglomerat itu secara geologi sebenarnya dia mempunyai arti yang penting. Biasanya dia menjadi batas, menjadi penanda kejadian geologi yang sifatnya regional dari lingkungan pengendapan sebelum ini dengan sesudahnya. Nah, yang teman-teman lihat di sini ya, secara megaskopis ini adalah unit yang kita sering sebut sebagai konglomerat, yang isinya tuh fragmennya macam-macam nih. Ada batu pasir metasedimen, ada kuartsit ya. Kita ngelihat di sini juga ada beberapa batuan-batuan yang sifatnya metamorfik ya. Nih ada metamorfik gitu ya. Metamorfik, terus kita ngelihat ada batu pasir atau batu-batuan sedimen gitu ya. Jadi macam-macam nih fragmennya. Nah, itu kalau orang geologi sering sebut sebagai polimik, atau kita sering sebut sebagai konglomerat polimik. Ya, jadi konglomerat polimik itu adalah konglomerat sendiri itu adalah bentuk daripada grainnya yang membundar gitu kan ya. Polimik itu menunjukkan dia adalah fragmennya itu terdiri dari litologi yang macam-macam ininya. Konglomerat di dalam ilmu geologi ya, terutama yang warnanya macam-macam kayak begini nih, seringkali tadi saya sebut sebagai penanda ya. Nah, di dalam case ini konglomerat yang kita lihat sekarang ini adalah salah satu ciri penanda dari batas sequence atau jeda pengendapan dari unit stratigrafi Oligosen di bagian bawah ya, yang lebih tua, dengan unit stratigrafi Miosen yang lebih muda di atasnya. Nah, ya. Oligosennya nih nanti kita akan lihat barang-barangnya ya. Sebelum batuan ini kita umumnya lihat batuan-batuan yang sifatnya sedimen marin, sedimen laut ya, lempung, gamping ya. Tiba-tiba boom, kita punya perubahan yang sangat signifikan. Konglomerat ini umumnya biasanya kalau kita ngeliat seperti ini, itu adalah ciri daripada endapan-endapan proksimal di daerah fluviatil ya, di daerah fluvial. Jadi ada perubahan tiba-tiba tuh yang signifikan dari marine tiba-tiba menjadi sangat fluvial. Nah, itulah dia mengapa konglomerat itu menjadi menarik buat orang-orang geologi, karena di setiap ada singkapan konglomerat biasanya itu ada event atau kejadian geologi yang signifikan atau yang penting.